Sifat-sifat dari yang 20 ini meniadakan sesuatu yang gak pantas buat Allah, yang gak pantas buat Allah. Tadi itu ada kidam, bakok, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi wadaniyah. Kan kalau ketika dikatakan Allah sama dengan yang baru, kemudian mana jalannya Allah mana? Paham ini ya? Ini paham. Kalau seandainya Allah tidak punya sifat mukhalafah lil hawadis, Allah itu sama dengan yang baru, terus jalannya Allah di mana? Keagungan Allah itu di mana? Kalau Allah masih butuh kepada yang lain, keagungan Allah di mana? Kan begitu. Kalau itu sama aja sama makhluknya butuh yang lain, itu jalannya di mana? Makanya sifat-sifat ini meniadakan jauh-jauh ini, meniadakan, hilangin sesuatu yang kagak pantas buat Allah. Karena tadi ada 5 kan dari wujud 1 tuh 5 tambah 1 doang 6 kan dia. Kemudian sifat ma'ani tadinya apa? Menetapkan bahwa adanya Allah ya. Kemudian sifat-sifat ini menetap dengan zatnya Allah, dan sifat-sifat ini pantas dengan kesempurnaan Allah. Itu namanya ma'ani. Menetapkan sifat ini bahwa adanya Allah. Allah ini ada. Dan juga dengan sifat ma'ani ini, sifat ini menetap pada zatnya Allah. Dengan sifat ini pantas dengan kesempurnaan. Ada berapa? Ada 7. Puasa ini kan sudah pantas dengan kesempurnaan Allah, bahwa Allah memang berpuasa, berkehendak, Allah maha tahu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Nah ini kan sifat yang memang menetap pada zatnya Allah, dan sifat ini layak dengan kesempurnaan Allah. Paham ini ya? Begitu. Yang keempat tadi sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini sebagai cabangnya dari sifat yakni pembuktian adanya sifat ma'ani. Makanya ada ma'nawiyah. Nah sekarang wasumiyat ma'nawiyah kan dinamai sifat ma'nawiyah dengan ma'nawiyah. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya sifat ma'nawiyah lazimatun, yakni menetapi lil ma'ani kepada sifat wahiyya kaunuhu ta'ala. Adapun sesuatu yang menetap kepada sifat ma'ani kaunuhu ta'ala ialah adanya Allah Ta'ala qadiran, muridan, aliman, wa hayyan, wa sami'an, wa basiran, wa mutadar. Kalau Allah kuasa pasti kalau Allah ini zat yang maha kuasa ya, yang berkuasa, pasti Allah maha kuasa. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah maha berkehendak. Kalau Allah punya sifat tahu, berarti Allah maha tahu. Kalau Allah ini zat yang hidup, berarti Allah maha hidup. Kalau Allah zat mendengar, maka Allah ini maha mendengar. Itu begitu. Makanya sifat ma'nawiyah adalah sifat pembuktian dari sifat ma'ani. Pembuktiannya apa? Ini Allah qadir. Kalau Allah qadir, pasti Allah qudrah. Kalau Allah muridan, pasti Allah irah. Kalau Allah aliman, pasti Allah ilmun. Kalau Allah hayyan, pasti hayat. Begitu seterusnya. Paham ini ya? Karena dari sifat ma'nawiyah adalah sifat pembuktian dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu apa? Menetapkan bahwa Allah ini ada. Dan sifat ma'ani ini sifat yang menetap dengan zatnya Allah, dan sifat yang layak dengan kesempurnaan Allah. Jadi wa hikmatu dzikri hadhihi sifatil ma'nawiyah. Adapun hikmah menyebutkan sifat-sifat ma'nawiyah ini
ma'a kauniha disertai adanya sifat maknawiyah dakhilatan ialah masuk fi sifatil ma'ani al-madhkurah, masuk di dalam sifat ma'ani yang disebutkan. Hikmahnya mayali sebagai berikut. Apa hikmah disebutkannya sifat ma'ani? Sifat itu sudah disebutkan pada sifat ma'ani. Apa hikmah disebutkannya sifat maknawiyah? Kan sudah disebutkan dalam sifat ma'ani. Paham maksudnya? Kan di dalam ma'ani sudah disebutkan qudrah. Kenapa ada sifat maknawiyah sampai disebutkan lagi sebagai qadiran? Kan sudah ada iradah dalam sifat ma'ani. Kenapa masih harus adanya maknawiyah sehingga disebutkan murid? Paham ini? Apa hikmahnya? Yang pertama, dzikrul aqaidi ala wajhi tafsili, menyebut akidah ala wajhi tafsil, melalui jalan secara rinci, ya, melalui jalan secara rinci. Itu yang pertama hikmahnya, menyebut atau menjelaskan tentang akidah secara rinci. Kenapa harus secara rinci akidah ini? Li'anna khatarul jahli fiha azimun, karena kekhawatiran tidak tahu fiha di dalam aqaid azimun itu besar. Kenapa kok harus disebutkan secara rinci? Karena kekhawatiran ketika orang tidak tahu dalam masalah akidah itu besar dampaknya, besar akibatnya. Contoh misalkan hanya disebutkan sifat qudrah, orang bertanya, akhirnya dia ada khotor, ada kekhawatiran dalam ketidaktahuan. Apakah Allah ini qadir ya ketika Allah qudrah? Itu ini, pahami. Kemudian apakah Allah ini muridan ketika Allah punya sifat iradah? Akhirnya dipertanyakan sama dia. Itu namanya kekhawatiran tidak ada bahaya, maka harus dirinci. Makanya ada yang namanya maknawiyah, gitu ya. Makanya ada yang namanya maknawiyah. Kemudian yang B, yang kedua hikmahnya ar-raddu 'alal mu'tazilah, menolak atas kelompok Mu'tazilah. Kenapa kelompok Mu'tazilah? Fa innahum ankaruha, karena sesungguhnya mereka orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari kepada sifat ma'ani. Faqalu, mereka berkata, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qadirun bidzatihi, Allah sudah maha mampu, maha kuasa dengan zatnya. Muridan bidzatihi, Allah sudah maha murid, maha berkehendak dengan zatnya. Min ghairi qudrah wala iradah, tanpa harus adanya qudrah dan tanpa iradah. Wa hakadha ila akhirih, dan begitulah keterangannya sampai akhir. Nah, hikmah yang kedua katanya menolak dari kelompok orang-orang Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah bilang gak perlu itu yang namanya sifat ma'ani. Kenapa mereka orang Mu'tazilah gak perlu sifat ma'ani? Apa ma'ani tadi? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau kata orang Mu'tazilah gak perlu sifat ini, karena kalau sudah qadir ini pasti qudrah. Jadi nggak perlu lagi yang namanya qudrah. Begitu kata orang Mu'tazilah. Kalau sudah muridan tidak perlu iradah. Kalau sudah aliman tidak perlu lagi adanya ilmu. Kalau sudah hayyan tidak perlu hayat. Kalau sudah sami'an tidak perlu sam'un. Begitu kata orang Mu'tazilah. Wa qasadu, dan mereka bermaksud, orang-orang Mu'tazilah bidzalika, dengan pengingkarannya, at-tanziha lillahi ta'ala, maksudnya adalah mensucikan kepada Allah Ta'ala.
Wa qalu, dan mereka berkata, in wasafnahu ta'ala bi hadhihi sifati, jika kami memberi sifat kepada Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ini, fa imma, maka ada kalanya antakuna hadisah, wa imma antakuna qadimah, dan ada kalanya adanya sifat itu qadimah qadim. Jadi maksud dari kenapa orang-orang Mu'tazilah tidak mau adanya sifat ma'ani, ya, maksudnya adalah untuk mensucikan Allah. Kalau kata orang Mu'tazilah, kita sifatkan Allah dengan kudrah, sementara kudrahnya itu hadis, itu gimana kata orang Mu'tazilah? Itu ini bermain kata ya, sama seperti kemarin-kemarin ini yang viral. Ya untungnya lama-lama banyak juga itu si guru gembul itu minta diilmiahkan adanya Allah